Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini? Sehat semuanya? Sudah siap belajar? Baik, hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena kalian dan juga Pak Usman hari ini bisa belajar bersama-sama untuk mencari ilmu. Baik anak-anak, hari ini kita belajar mengenai norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Norma itu adalah suatu peraturan, suatu kaidah, tatanan, atau petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan dalam masyarakat agar tercipta ketertiban, keamanan, dan keadilan. Jadi di Indonesia ini ada norma, ada peraturan, yaitu sebagai petunjuk hidup biar masyarakatnya itu bisa melaksanakan kehidupannya, pergaulannya di masyarakat dan di bangsa ini semuanya bisa berjalan dengan lancar, rukun, damai, tentram, gitu anak-anak. Jadi norma itu satu kaidah. Jadi nanti ini adalah sebagai pegangan kalian untuk hidup di dalam masyarakat. Ya, yang pertama di Indonesia ada yang namanya norma kesusilaan. Jadi norma kesusilaan itu anak-anak suatu peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan hati nurani manusia. Jadi manusia itu akan melakukan sesuatu itu yang akan dilaksanakan atau dilakukan, patokannya adalah hati nurani manusia. Setiap manusia hati nuraninya selalu baik. Tidak ada manusia itu yang hati nuraninya itu selalu buruk. Mungkin ada yang bertanya, "Loh Pak, kenapa kok manusia itu kok masih melakukan kejelekan?" Itu tidak berpangkal pada hati nurani. Hati nurani itu adalah yang ada dalam kalbumu, anak, bukan pikiranmu. Bisikan-bisikan mesti ada dua di manusia itu. Mau milih yang buruk atau mau milih yang jelek, itu nanti yang mengingatkan adalah hati nurani kamu. Mesti hati nurani kamu itu akan mengingatkan, saya mau mengambil ini atau tidak ya. Nanti hati nurani mengatakan jangan gitu, tapi otakmu selalu begitu. Nah itu anak. Kalau orang melanggar norma kesusilaan ini, kiranya apa sanksinya? Karena dasarnya dari hati nurani, nggak ada sanksinya. Luar biasa. Dibenci sama orang. Dibenci sama orang, yang lainnya hati nurani kamu. Ya, next. Nah, karena dasarnya dari hati nurani anak-anak, maka timbul suatu penyesalan. Timbul suatu penyesalan, menyesal apa yang sudah dilakukan. Saya yakin ini sering sekali kamu lakukan. Seringkali kamu akan mendapatkan ini. Siapa yang tahu norma kesopanan? Ini seringkali dalam kehidupan kalian ini. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya ini berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat tersebut. Lanjut. Sanksinya, nah tadi itu, bagi manusia yang melanggar norma kesopanan, dia akan dicemooh, dia akan
dia akan dikucilkan, dia akan disingkirkan dalam masyarakat. Itu anak-anak ya. Yang terakhir adalah, yang ketiga adalah norma agama. Norma agama itu adalah norma peraturan sekumpulan kaidah hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Apa sanksinya yang melanggar norma agama ini? Dapat dosa. Dapat dosa, ya betul. Apalagi? Kena karma. Kena karma, ya betul. Apalagi? Apalagi? Ya? Baik, sanksinya adalah berupa ancaman dosa. Besok akan mendapatkan siksaan di neraka. Nunggu manusia tersebut meninggal dunia, baru dia akan mendapatkan sanksi. Yang terakhir adalah norma hukum. Ya, ada yang mengerti atau mengetahui tentang norma hukum? Lanjut. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat memaksa. Siapakah badan resmi negara itu? Ini yang membuat negara, anak-anak, badan resmi. Yang membuat adalah DPR bersama Presiden. Itulah yang berwenang untuk membuat undang-undang yang ada hubungannya dengan norma hukum. Ada yang tahu? Yang melanggar norma hukum ini akan mendapatkan siapa? Di penjara, apalagi? Dihukum mati, bisa, apalagi? Neraka. Yang hukum, yang norma hukum aja, yang norma hukum aja. Ya, naik lanjut. Ya, sanksinya bisa dipenjara, bisa dihukum, hukuman kurungan, bisa dihukum mati, dan bisa dihukum kena denda. Ya, silakan sekarang adu untuk dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Tepuk tangan untuk kelompok A. Tepuk tangan untuk kelompok B. Ya, sekarang akan saya bacakan pelanggarannya. Nanti yang sesuai dengan yang kalian bawa diangkat ya, diangkat, dan nanti kenapa kalian memilih itu, sanksinya apa. Berjalan di depan orang yang lebih tua tanpa permisi. Ya, ini betul sekali. Kenapa termasuk norma kesopanan? Karena lewat di depan orang tua harus permisi. Oh, karena lewat di depan orang tua harus permisi. Dia tidak permisi berarti dia melanggar norma kesopanan. Sanksinya apa ya? Dicemooh orang. Ya, dia akan dicemooh, diperolok, dimarahi sama orang tersebut. Ya, tepuk tangan untuk teman kalian. Mengendarai kendaraan tanpa menggunakan helm. Ya, kamu yang tinggi, Mas. Ternyata yang lebih cepat adalah yang sebelah sini lagi. Kamu banyak ya pilihannya ya. Mengendarai kendaraan tanpa menggunakan helm termasuk pelanggaran norma hukum. Kenapa kok melanggar norma hukum? Melanggar lalu lintas. Melanggar lalu lintas berarti melanggar undang-undang lalu lintas. Sanksinya apa? Kena denda. Kena denda, terus apa lagi? Penjara. Kena penjara. Kena tilang. Kena tilang. Tilang adalah bukti pelanggaran. Ya, tepuk tangan untuk teman kalian. Regu A.
Baik anak-anak, demikian tadi pelajaran yang sudah kita pelajari bersama mengenai aturan, mengenai norma dalam pergaulan masyarakat yang sudah kita pelajari bersama. Harapannya anak-anak seluruhnya bisa melaksanakan aturan atau norma-norma tersebut dalam pergaulan masyarakat dimanapun kalian berada. Semoga materi yang sudah kita pelajari bersama sangat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.